dan kami agar kami fokus kepada firman-Mu, karena firman-Mu memotivasi kami, bahkan memberkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom. Masih ada sisa semangatmu? Haleluya, puji Tuhan. Mari 1 jam ke depan kita fokus lagi kepada Tuhan lewat firman-Nya. Tadi sudah banyak diambil oleh Pastor Benyamin Mau, saya tinggal sisanya. Haleluya. Mari sudah kita buka firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Biar kita tetap bersemangat dan mendapat berkat lagi. Sama-sama kita baca Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Ya, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepada Dia, dan Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kepadamu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiamlah diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah pada saat itu. Jangan marah, itu hanya membawa ke dalam kejahatan. Ayat yang terakhir, ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Boleh angkat tangan yang menjadi pewaris negeri. Haleluya. Haleluya. Happy birthday. Ini adalah kemenangan-kemenangan. Amin. Oleh sebabnya ayat 3 berkata apa? Harus apa? Harus percaya kepada Dia, kepada Tuhan, dan kita harus melakukan yang baik. Kalau kita sadari di tahun kemarin banyak kesalahan kita yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti pasangan hidupmu, keturunanmu, mari di tahun ini engkau sadar. Amin. Kita harus sadar dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, dan diamlah di negeri, berlakulah setia. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita harus beriman. Orang yang beriman, kalau orang beriman itu dikatakan di dalam 2 Timotius 3 sebelum ayat 10, sesudah ayat 9 topiknya di sana dikatakan apa? Jadi iman timbul dari firman Kristus. Coba lihat topiknya sebelum ayat 10. Coba ya Pak Alkitab buka, baca topiknya. Keadaan manusia. Bukan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Nah, kalau kita malas-malas baca kitab suci, berarti kita perlu dianiaya. Oleh sebabnya harus apa? Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita lakukan yang baik, teladan-teladan yang sudah kita ngerti, kita harus ikuti. Dan kita apa? Berdiam diri, harus banyak berdiam diri. Dan kata lain, kita harus banyak komunikasi dengan Tuhan.
1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata apa? Tetaplah berdoa. Orang yang berdiam diri maksudnya apa? Berdoa. Nah, orang yang selalu berdoa, Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Oleh sebabnya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan kebaikan-kebaikan sekalipun kita merasa tertekan, teraniaya, seperti yang dikatakan 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. Kami tidak memperapa, sekalipun manusia dari kami semakin merosot, namun manusia batin kami dibaru dari hari ke hari, karena kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi kami memperhatikan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, tapi yang tidak kelihatan adalah kekal sampai selama-lamanya. Proses Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak gampang. Tapi ketika kita Tuhan izinkan diproses, Filipi 4 ayat 13 berkata segala perkara dapat kita tangguhkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Musuh kita itu adalah para kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, sakit penyakit, kekurangan. Amin. Tapi tidak ada yang kurang buat kita di tempat ini. Karena janji Tuhan Matius 6 ayat 12 berkata, dan berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Lebih daripada itu sudah bonus. Semua sudah punya bonus. Amin. Maka bersukacitalah. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan ketinggalan. Hanya Dia Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan Haleluya. Makanya kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi saudara dan saya tetap kuat, tidak akan tergoyah. Karena Yosua 1 ayat 9 sudah berkata, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Jadi kalau Lukas 1:37 berkata bagi Allah tidak ada mustahil, maka buat saudara dan saya Markus 9 ayat 23, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Maka tidak ada keluar dari lidah mulut kita berkata, Tuhan aku berkekurangan. Betul? Setiap kita diberikan kecukupan setiap hari. Terkecuali di tempat ini. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tapi selama engkau di rumah, aku pasti diberkati. Amin. Saya tidak mendengar orang ikut doa puasa 3 hari di rumah dia tidak makan karena dia berkekurangan. Itu nehi si berekete. Kuci kutari. Iya. Nah, ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setiap pagi. Setiap pagi Tuhan sudah lakukan mujizat dalam hidup kita. Waktu kita bangun pagi masih bisa buka mata, bisa berbicara, itu sudah mujizat. Kita masih bisa turun dari tempat tidur, melangkah dan berjalan, sudah mujizat. Kita masih bisa gerakan kaki dan tangan kita, itu sudah mujizat. Setiap hari kita menerima mujizat Tuhan. Amin. Maka tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dan Yesus Kristus Tuhan bagi saudara dan saya. Nah, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kalau saya melihat kesetiaan kita yang mengasihi Tuhan,
1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, dan inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, sebab perintah-perintah Tuhan tidak berat. Setiap pagi kita harus selalu memuji menyembah Tuhan. Mungkin saudara sudah bosan dengar ini. Memuji menyembah Tuhan. Yang kedua selalu baca Alkitab, yang ketiga selalu berdoa. Itu dasar kekristenan kita. Kalau kita lemah dalam 3 hal ini, maka kita gampang goyah. Maka setiap melakukan itu setiap pagi, saya percaya engkau tidak akan digoyahkan oleh masalah apapun. Karena itu adalah dasar kehidupan kita orang percaya. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Perhatikan saudara, bagian A ini, dan bergembiralah karena Tuhan. Ini proses dalam hidup kita. Kita bukan bergembira karena berkat-berkat sehat, tapi semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus menerima dengan sukacita. Amin. Ada orang yang kena penderitaan, kecelakaan, dia harus bergembira karena Tuhan izinkan itu terjadi. Dia harus menerima dengan hati yang sukacita. Ini proses dalam hidup kita. Di tahun kemarin ada ujian dalam rumah tangga. Istri kembali mau kena stroke yang ketiga. Ya, jadi masih bisa jalan, tapi jalannya oleng saudara. Mau jatuh, tapi tetap jalan, tapi mau jatuh. Akhirnya dia bilang, Pak lagi dong, terapi lagi. Ya, nggak punya uang. Pak, bawa dong terapi lagi. Kan langganan terapi di Cempaka Mas. Akhirnya hari ketiga dibawa ke Cempaka Mas. 6 kali terapi, kembali lagi seperti semua, biasa lagi. Ini ujian buat kita. Dan bergembiralah karena Tuhan. Amin. Di dalam ujian dalam kehidupan kita, kita harus menerima dengan hati yang sukacita. Jangan bersungut-sungut. Karena ini hanya ujian, bukan cobaan. Ujian untuk apa? Mengangkat kita. Amin. Mengangkat kita. Bukan itu saja. Tanggal 1 Desember, 1 Januari, dapat berkat yang luar biasa. Ya. Kebetulan ada acara di Cibubur. Bu Novi juga ada. Jam 9 setelah selesai makan, saya makan daging sapi 10 potong, mungkin yang kecil-kecil. Jam 9 lewat sudah, ngomong saya kok agak berubah ya, agak pelok. Saya bilang, ini kejadian ini Pak keluar nih. Iya. Jadi kata-kata itu berubah. Pulang besoknya agak jelas pelok. Wah, saya langsung pesan obat. Apa 2.300.000. Langsung berarti 3 macam minum. Rabu masih tetap sama. Masih pelok. Kamis ke dokter. Maksudnya biar dirawat. Terus dokter cek, Pak tolong pegang jari 2-nya, saya pegang keras Pak. Tangan kiri gini kan, motor Bapak masih bagus, Bapak nggak boleh nginap, Bapak harus pulang. Iya, gara-gara BPJS orang mau nginap nggak boleh. Coba kalau nggak BPJS, Bapak nginap ya. Saudara, dalam hatiku, Tuhan tetap baik. Amin. Dan baru diambil hari Kamis kemarin CT scan. Mungkin ke Pak Aleng. Ada orang bertanya, kawan kita di Kelapa Gading, waktu di CT scan ketemu Tuhan nggak? Masih jauh. Kan dimasukkan kita ke dalam mesin itu kan, kirim ke dia bilang, Pendeta, waktu di sekian ketemu Tuhan nggak? Masih jauh tahu. Haleluya. Jadi kita menerima ayat 4 ini bukan karena berkat,
dan bergembiralah karena Tuhan. Itu banyak di sana untuk kita dibentuk. Ada masalah, ada pergumulan, itu di ayat 4. Kalau engkau lolos sebagian ayat 4 ini, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Bagian B itu berkat mengalir buat hidup. Amin, saudara. Oleh sebabnya harus tetap siap-siap. Bukan sampai di situ saja, saudara. Hari Jumat, berarti tanggal berapa hari Jumat? 12. Belum. Hari Jumat pertama. Tanggal 5. Ini saya kaget. Kan anakku kan 3. Laki 2, perempuan 1. Yang nomor 2 sudah menikah. Yang nomor 1 belum. Yang cewek ini, aku nggak kasih dia keluar hari itu. Pokoknya hari ini Vira nggak boleh keluar rumah. Ngamuknya, marah-marah. Dia bisa tantang bapaknya. Jadi mama mau apa? Saya kaget betul. Saya bilang dalam hati aku, kakakmu laki-laki nggak pernah seperti itu. Udah jedotin kepalanya di tembok. Jedotin kepalanya. Saya ambil tas yang besar. Ini tas isi bajumu semua, terus kau keluar, pergi aja. Untung ada omanya di situ. Kalau nggak ada omanya, saya mau hajar di leher biar dia jatuh baru diikat. Betul. Terus ada omanya kan, jangan. Beresin pakaian boleh kau pergi. Jadi, kan firman Tuhan katakan, Wahyu 3:19, anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Amsal pasal berapa? 13:24. Barang siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Masa sudah dewasa, kan sudah 22 tahun. Harus kita pukul kan gak enak. Maka hati-hati buat anak-anak sekarang. Kita hanya bisa mengarahkan, gak bisa dikekang lagi. Ini perempuan kan. Jadi ada 3 ujian. Istri, aku sendiri, dan anak yang kita kasih. Anak gadis satu-satunya. Kalau laki-lakian, nggak apa-apa, dia mau coba-coba tantang bapaknya, sekali diberi pasti jatuh juga. Tapi masa gadis kita mau pukul kan? Tapi kalau nggak ada omanya mungkin aku ajar itu. Nggak sadar. Persoalan baru. Daripada repot-repot kita bisa darah tinggi lagi kan? Terus kan, iya. Dekat. Saudara, untung nggak kena kancing saya, kan baru kena darah tinggi. Ke rumah Novi jam hari apa? Tanggal 6, Sabtu. Masih belum sempurna. Sekarang pun masih kelihatan, masih kedengaran kan? Itu. Masih 3% mungkin. Maka dan bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Kalau kita tetap siap, tetap sadar, maka cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Nah, ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sudah 2 kali tuntut kita harus percaya, ayat 3 dan ayat 5. Berarti kepercayaan kita harus ditingkatkan lagi. Iman kita harus ditingkatkan lagi. Bukan seperti apa? Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Coba Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai
perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi ayat 18, tapi mungkin ada orang berkata kepadamu ada iman dan kepadaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Karena ayat 22 berkata apa? Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Maka dalam segala hal, sekalipun kita rasa berat, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Ada kemudahan-kemudahan yang Dia berikan kepada kita. Sekalipun manusia kita, secara manusia lahir kita tidak bisa menerima, tapi karena ada roh yang 1 Yohanes 4:4 lebih besar dari semua roh yang ada di bawah langit ini, maka kita diberikan kekuatan untuk sanggup menghadapi segala masalah, segala tantangan, segala ujian, sekalipun cobaan, kita tetap kuat karena kita mengandalkan Dia. Maka bagi kita yang selalu ikut doa dan puasa, saya yakin dan percaya semua yang kita hadapi, kita pasti jadi pemenang. Karena kita sudah lebih dari pemenang. Maka kita hidup ini tidak ada penghukuman. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 1, demikian juga sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang menjadi hukuman itu kalau kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48, coba tolong dengan ayat 47 48. Ya. Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Maka saudara dan saya, percayalah, sudah tidak ada penghakiman buat saudara dan saya, tetapi yang menghakimi kita di ayat yang 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakim pada akhir zaman. Sudah dikatakan jangan mencuri, kau tetap mencuri, itu yang menjadi hakim. Jadi kita ini sudah dibebaskan karena sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib, sudah dibayar tunas dengan darah yang mahal. Tinggal kita melakukan tugas kita dalam Filipi 2 ayat 12, saudara-saudaraku yang kekasih, kerjakanlah keselamatan yang sudah diberikan kepadamu dengan takut dan gentar. Bukan saya seperti aku bersama-sama dengan kamu, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak bersama-sama dengan kamu. Kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut Tuhan, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi kalau orang masih kerjakan asal-asal, berarti dia tidak takut dengan Tuhan. Seperti yang ada 2 orang yang sudah tidak pernah hadir lagi, sudah tahu ikut doa dan puasa, tapi istrinya masih beli makanan buat suaminya. Itu doa dan puasa. Tapi kita ini sama-sama tahu, memahami, kita tidak melakukan hal seperti itu. Karena yang rugi kita sendiri. Sudah berjuang, masa cuma 3 hari. Saya ingat waktu di Pendi, orang muslim, dia penasaran, dia datang ke Tangerang. Dia hadir dan hari pertama ngobrol, Pak saya dari muslim dari Tangerang. Oh iya, loh kenapa kamu ikut? Ya aku gak percaya masa 3 hari 3 malam tidak makan. Kalau kami di muslim Pak, 1 bulan tapi tetap cuma dibalik. Yang makan siang kita rubah jadi makan malam. Itu puasa setiap tahun kan. Tapi ini 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Bapak pasti bisa, tapi asal Bapak jangan bertindak sendiri. Besok Bapak akan ada tantangan. Ketika Bapak rasakan, Bapak jangan langsung buka puasa. Tapi Bapak lapor kepada kami, nanti kami doakan, nah Bapak akan kuat sampai hari Rabu. Betul, besok dia datang ke rumah saya.
Pak, aku sudah lapar banget, gak kuat nih, harus buka ini. Tapi kan Bapak sudah pesan, kalau gak kuat jangan langsung buka, harus lapor dulu, nanti didoakan. Dan sekarang saya minta didoakan, dan akhirnya didoakan, dia kuat sampai selesai. Kalau nggak salah bersamaan dengan siapa yang orang NTB yang sekarang di Amerika, Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim waktu itu dia ada sekali, dia ikut doa puasa, pernah sekali ikut. Iya. Jadi kalau cuma 3 hari pasti mampu, pasti kuat. Apalagi ditambah ada urapan kuasa Tuhan. Yang tidak kuat karena engkau tidak mau mempertahankan. Engkau berserah dalam kelemahanmu, engkau pasti tidak kuat. Sebetulnya kalau saya mau berkata jujur, tubuh saya lemah dari kemarin. Tapi cuma tubuh yang lemah, roh kan tetap kuat, menyala. Ya tidak terganggu. Kita tetap harus bisa selesaikan sampai tuntas. Kenapa? Kemenangan sudah di pihak kita. Ada di pihak kita. Jangan kita cuma ditipu oleh pikiran kita. Kan ini cuma ini pikiran aja. Ini sebetulnya tidak menuntut, karena pikiran yang menuntut. Ini sudah jam makan, tahu? Capcay di depan situ banyak. Iya. Maka ayat yang ke-6, ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya beberapa kali telepon Pak Benyamin, Pen, ada lebih nggak? Tolong telepon dulu. Iya. Tapi sama siapa lagi kalau kita kekurangan kan betul-betul nggak ada. Ya orang yang dekat dengan kita. Iya. Bahkan ada teman-teman yang lain kalau dia tahu aku lagi paling keluar, bro, kalau sudah dapat tolong TF ya. Ya iya, kita sama-sama tahu lah, tidak ada lagi yang tersembunyi. Gitu. Maka hidup ini serahkanlah hidup kepada Tuhan dan percayalah kepada, dan apa? Ia akan bertindak. Tuhan juga tidak bertindak langsung begitu. Kita juga harus berusaha. Ya kan? Dia berikan hikmat dalam kehidupan kita. Di dalam segala kekurangan kita ada hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi kalau kau nggak punya hikmat, harus minta kepada Tuhan agar punya solusi, ada jalan keluar, sehingga kita tidak menderita. Pertolongan Tuhan itu pasti ada dalam hidup kita, asal kita gunakan hikmat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, dengan hikmat ini, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Jalannya sudah dibukakan, tapi terkadang masih ada tabir menutupnya. Harus gunakan hikmat itu agar semuanya terbuka, luas, terpampang. Kan di ayat 6 di sana dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Tidak ada yang samar-samar dalam hidup kita ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Semuanya jelas, tidak lagi samar-samar. Maka ini saya pernah rasakan ketika pelayan di Singkawang. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku memberitahu kepadamu hal-hal yang besar. Itu hal-hal yang tidak pernah kau pahami.
Jadi waktu di Singkawang, malam hari yang mau KKR di gereja Presbyterian yang tidak makan daging. Siang hari aku merasakan, kok dari pagi hari, kok perutku keras seperti batu. Dalam hati kecil, jangan-jangan aku kena guna-guna ini. Singkawang pusat juga kuasa gelap. Kan di sana banyak orang Buddha, kebanyakan Buddha, orang China. Tapi hati kecil dengan laut berbicara, masa Berti mau kena dan puasa gelap? Kuat semangat, tapi tetap keras perut. Malam KKR yang datang mungkin lebih 80 orang yang hadir. Selesai kalau di altar call mungkin maju 50-an orang. Didoakan pada tumpang-tumpang naik ke atas mimbar dan yang lain. Selesai semua, aku pegang perut aku, kok masih tetap keras seperti batu. Terus aku memberanikan diri, aku bilang begini, di sini ada satu pribadi yang hidupnya punya tantangan yang besar. Bahkan tubuhnya, perut sebelah kiri depan keras seperti batu, tapi engkau tidak beranjak dari tempat engkau duduk. Kalau engkau masih ada di ruangan ini saat ini, engkau berdiri dan maju ke depan. Tiba-tiba berdiri seorang ibu, kurang lebih usianya ya seusia saya sekarang. Dia maju, jalannya tersiap-siap pelan-pelan. Sampai di depan aku pegang perutnya, sama persis seperti perut aku, keras. Dan aku berdoa. Habis ku doa, amin, ku pegang perutnya, sudah normal. Aku pegang perutku, normal, sembuh. Amin. Jadi hikmat itu harus kita gunakan. Tuhan sudah berikan hikmat dalam kehidupan kita. Bahkan ada satu kali di Polonias, sudah altar call, sudah banyak yang maju, tapi kayaknya masih ada satu orang ini yang punya masalah besar. Dan akhirnya aku ngomong apa yang Tuhan taruh. Ini ada satu orang yang punya masalah besar, dan engkau tidak maju ke depan, engkau duduk di pintu masuk di sebelah kiri, engkau pakai hitam-hitam, engkau sekarang berdiri. Dari ibu-ibu dia teriak seperti sapi mau digorong karena kanker payudara. Dia maju sampai ke depan, bukan langsung dilayani, tapi diomeli dulu. Iya. Pernah terjadi di tempat ini, satu ibu melayani, dia melayani juga. Sudah berapa kali sebut, nggak maju-maju, tapi akhirnya juga dia maju kan, dan meraung-raung juga di depan. Iya, itu hikmah yang Tuhan berikan, dan tidak semua orang punya hikmah yang sama yang Tuhan berikan, beda-beda. Maka di sini dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau kita hidup dekat, intim dengan Tuhan, maka semuanya jelas dan pasti. Amin. Ya. Hidup ini Tuhan sudah berikan solusi. Banyak jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Saya selalu berikan contoh begini. Kalau kita mau mendaki puncak, enakan mana? Ikut jalan yang kau baru mau buat, atau jalan yang sudah ada? Iya, teladan-teladan yang sudah ada itu yang kita ikuti, daripada kita mau buat jejak baru. Amin. Maka hidup ini pasti menjadi contoh, menjadi berkat ketika kita melakukan, melihat contoh-contoh teladan-teladan yang sudah diberikan buat kita, dan kita lakukan itu dengan baik, maka itu pasti terjadi. Satu contoh dari Benjamin Mau. Tahun kemarin dia bilang, Ber, aku pasti dapat mobil ini. Oh, amin. Dan itu benar terjadi. Tiba-tiba ditelepon suruh ambil mobil. Aku juga di WA. Tapi beda kalau bro suruh ambil di Tapos ya. Kalau aku di WA disuruh ambil di kantor. Saya bilang berarti satu ini bro. Tapi rupanya satu mobil tapi ambil di
tapos, tapi aku di WA suruh ambil di kantor. Aku di WA juga ini, tapi diambil di kantor. Berarti you satu, aku satu dong. Iya. Nah, ini berbicara tentang iman yang dia rasakan. Dia berbicara tentang iman ini. Dulu waktu aku baru di Jakarta tahun 87, ada zaman Porkas dan SD-SP. Apa? Iya. Iya, ada dua. Pertama Porkas kan. Dan waktu itu aku yakin banget, aku pasti dapat. Ini bercerita tentang keyakinan ini, bukan karena judi. Ini ada pasang berapa nomor, dapat 300.000 lah. Waktu itu tahun 97 kan cukup besar. Ada dapat 2 angka, tapi aku yakin aku pasti menang. Dan menang. SD, SP juga menang. Jadi aku belum pernah kalah di 2 hal itu. Aku menang terus. Itu bercerita tentang keyakinan. Iya, demikian keyakinan Pak Benyamin bahwa dia akan dapat mobil. Nah, itu dapat. Demikian buat saudara saya. Kita sudah diberikan ayat yang 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jelas. Mazmur 105 ayat yang berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya, mujizat-mujizat yang diperbuatnya, serta penghukuman-penghukuman yang diperkatakannya. Dengan kata lain, tahun kemarin engkau diberkati? Percaya tahun ini engkau pasti diberkati. Dan tahun depan juga pasti diberkati. Amin. Jadi jangan pernah takut, jangan khawatir, jangan cemas. Kalau tahun kemarin engkau diberkati, Tuhan sertai, percaya sesusah apa tahun ini Tuhan memberkati engkau. Amin. Dan tahun depan juga Tuhan akan memberkati engkau. Kenapa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mazmur 105 ayat 5 tadi. Kalau aku dalam keadaan lemah, baca berulang-ulang ayat itu. Ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya, mujizat-mujizat yang diperbuatnya, serta penghukuman-penghukuman yang diperkatakannya. Oleh sebabnya, kalau sudah diberkati, jangan somsa, sehingga engkau enggak dihukum. Amin. Iya. Di sini ingat, ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Jelas tahun ini kita pasti diberkati. Amin. Karena sudah mengalami tahun kemarin kita diberkati, dan tahun ini juga kita pasti diberkati. Sesusah apapun dunia ini, dia tidak pernah berubah dulu, hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, dan berkatnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan berkatnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Berkat Tuhan itu tidak akan jauh dari hidup kita. Yang penting kita tetap intim dengan Tuhan. Amin. Ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Dengan kata lain, jangan memaksakan kehendak sendiri.
Nantikanlah waktunya Tuhan, karena semuanya indah pada waktunya Tuhan. Jadi jangan mempromosikan diri, jangan seperti ada sahabat kita yang dia kelas dengan orang Jawa Tengah. Ketika dia datang di Jawa Tengah, teman kita umumkan di Facebook, hati-hati ada nabi palsu mau lewat di Jawa Tengah. Iya. Jadi kawan kita ini dia selalu mengangkat dirinya sendiri. Sampai temanku kasih nama dia, diganti namanya Sakeus. Dia ada satu teman dekatnya tinggal di Kopeng, pelayan di Kopeng, gembal di Kopeng. Ketika mereka kelas, teman Sakeus ini mau lewat Kopeng, dia umumkan di WA, di Facebook, hati-hati saudara-saudaraku, ada nabi palsu mau lewat Kopeng. Iya. Makanya sekalipun kita hamba Tuhan, terkadang kita melakukan kesalahan tanpa sadar. Maka kuasailah dirimu dan jadilah tenang agar engkau dapat berdoa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Petrus 4:7. Betul, 4. Ya. Karena kita terkadang ada satu persetujuan doa. Kebetulan masih family juga dan anaknya pemain sinetron juga. Jadi dia setiap Kamis ada ibadah keluarga. Dan aku sudah beberapa kali jadwal di situ. Satu ketika ibunya ulang tahun, bikin di restoran Biotika. Sampai apa? Menteri Pariwisata. Bukan, Gubernur Sulawesi Utara. Terus jadi bukan Manggidaan. Istrinya hadir, terus ada orang-orang besar hadir. Kebetulan saya khotbah. Saking semangatnya saya khotbah, saya bilang itu ibadah setiap hari di rumah mereka. Berat seminggu 1 kali. Saking semangatnya itu anaknya sudah pelotin saya, aku nggak sadar. Masih ngomong setiap hari ibadah rumah tangga ini. Makanya mereka diberkati. Akhirnya selesai itu nggak pernah diundang lagi karena aku melakukan apa? Kesalahan. Tapi kesalahan yang tidak sengaja sudah. Oleh sebabnya kita harus introspeksi hidup kita agar kita tidak menjadi syah buat orang lain. Sekalipun kami hamba Tuhan, juga kami punya masalah, punya pergumulan. Contoh kemarin ada 3 ujian, istri, diri sendiri, dan anak. Anak yang dikasih. Oleh sebabnya jangan terlalu sayang. Kalau terlalu sayang, itu. Ayat yang ke-7 ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nantikan waktu Tuhan, apa yang kau inginkan pasti diberikan. Tapi indah pada waktunya Tuhan, bukan suka-suka waktunya kita. Tapi waktunya Tuhan pasti engkau akan miliki. Dan yang terakhir, di sini dia katakan, jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Orang yang berhasil harus kita ikuti teladannya, tapi orang yang menipu daya, mari kita arahkan dia. Amin. Agar hidup ini betul-betul menjadi contoh, menjadi teladan. Ayat yang terakhir yang ke-8, ini puncaknya. Ayat yang ke-8, apa? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Itu jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, kalau mertua saya yang nggak ada malam itu, hari Jumat malam, pasti aku ketok di pantai leher tuh anak. Dia pasti nggak sadar, langsung jatuh. Tapi ada mama di situ. Dia mama bilang jangan. Kan mama sudah lama pelayanan di Pak Niko. Masa telur mau perintah ayam? Itu satu keajaiban. Aku bilang dalam hati aku,
Kakakmu laki-laki nggak pernah seperti itu. Dia perempuan. Gaya. Ini Bapak. Poco-poco. Aku langsung sadar, ini ujian. Kalau punya itu ya. Pasti bapaknya. Tapi untuk anak mertua, kalau nggak ada mertua, butuh aku ketok di lehernya itu. Langsung jatuh nggak sadar kan pasti. Langsung diikat biar taruh tempat tidur. Iya, makanya hati-hati ayat 8 ini. Apa? Jangan emosi, jangan marah. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Kenapa? Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sedikit lagi tiba kejahatan. Kan aku kunci pintu rumah kan. Pak, mana kunci? Kalau mau keluar lewat jendela. Lantai 16 mau lewat jendela gimana? Haleluya. Maka hidup ini saling kita mengingatkan. Karena kata Pak Nababan, si rambut panjang itu manusia antik. Jangan bikin masalah. Iya, jangan bikin masalah sama mereka. Aku begini-begini saudara, cuci baju sendiri, nyetrika sendiri, makan sendiri. Iya. Masak hari jarang, kalau masak jarang. Kenapa? Nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Kan sudah pernah kejadian. Di sini ada 2 tanda. Masalah, jadi daripada bermasalah terus mending lakukan sendiri. Ya kan gitu. Nah, kurang lebih kalau ke segitu ya. Biarlah itu terjadi. Ya terkadang istri lagi main handphone, aku nyuci. Enak sekali ya hidup. Iya, kalau main handphone juga duduk tiduran gitu. Sambil ketawa-ketawa. Kulit dari jam. Kenapa aku nggak jadi wanita? Jadi kita harus saling apa? Iya. Kalau nggak begitu pasti ada piring terbang. Banyak kita menyadari keberadaan kita dan kita saling tolong-menolong satu yang lain. Tapi kan sudah dibilang, kalau 3 ayat 18, hai istri-istri, tanduklah suami. Oh, salah cetak. Tapi bukan sampai di situ. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana semestinya di dalam Tuhan. Nah, kalau pasangan hidupmu tidak seperti itu, dia apa ya? Apa Bu? Bukan, sudah pergi, sudah duluan. Kalau suamimu tidak seperti itu, harus diapakan? Doain. Dikotain. Kalau saya masa mau dikotain lagi? Iya. Dulu sampai di sini saya pernah ngomong gini, pendeta saya kayak setan. Coba, sempat ngomong seperti itu. Aku ketawa, saudara. Hah? Coba ulang lagi. Jangan berani ulang. Maka hati-hati dengan perkataan kita. Terkadang kata-kata ini banyak memberkati, tapi terkadang juga bisa menyakiti. Tapi yang jelas, sesusah apapun tahun ini, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Sebabnya jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal dan pikiran akan menyertai kamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut berteru, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Katakan Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut berteru, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Saudara, pandanglah di tahun ini tidak berbeda dengan tahun yang sudah kita lewati. Kalau tahun kemarin engkau diberkati, percaya juga di tahun ini Tuhan tidak berubah. Engkau pasti diberkati. Jadi sudah berjanji ayat yang ke-6, Dia akan memunculkan hakmu seperti siang, Yes. bahkan terang. Tidak ada yang kabur, tidak ada yang tidak jelas. Semuanya jelas di tahun ini buat saudara dan saya. Amin. Tidak ada yang susah asal kita mau hidup setia dengan Dia. Haleluya. Bagi saudara mungkin sudah terintimidasi bahwa dunia semakin hari semakin sukar, semakin sulit, semakin keras. Percaya Tuhan pasti kasih-Nya yang besar akan dicurahkan di tahun ini, lebih lagi dari tahun kemarin buat saudara dan saya. Oleh sebabnya buka pintu hatimu dengan seluas-luasnya, dengan selebar-lebarnya, dan minta Tuhan untuk mengurapi engkau pada hari ini, sehingga dibukakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga hasilnya jelas. Seperti ayat yang ke-6 dikatakan, Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang hari. Tidak ada yang samar-samar, tapi semua jelas. Amin. Maka jangan ragu, jangan bimbang. Engkau percaya sungguh-sungguh. Dalam tantangan rumah tangga pasti akan tetap ada. Karena itu akan pakai seperti Amsal 27 ayat 17. Besi menejamkan besi, tapi orang menejamkan sesama. Kalau kemarin Tuhan pakai anak saya untuk membentuk aku menyadari. Demikian saudara dan saya, kita harus hati-hati di tahun ini.
Tapi jangan khawatir, tetap percaya, engkau pasti tetap diberkati. Tapi bagi saudara yang merasakan berat, sungguh berat engkau sebagai manusia, boleh engkau mengangkat tangan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Ya. Karena malaikat Tuhan yang akan menatang engkau. Ada Roh Kudus yang menguatkan engkau, memampukan engkau menghadapi tahun ini, melakukan mujizat. Yes, Lord. Bahkan aku mengundang 2 kekasih kami yang Tuhan izinkan ditambahkan usia mereka setahun, bisa maju ke depan. Bagi saudara-saudara yang merasakan pergumulan di tahun ini bertambah berat, boleh angkat tangan dan boleh maju ke depan. Semua kita ada karena kasih dan anugerah Tuhan. Yes, Lord. Kau yang berulang tahun boleh maju ke depan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindukan keagungan kasih Ilahi. Kalau masih ada saudara yang merasa tahun ini lebih berat dari tahun kemarin, mari engkau maju ke depan. Biar ada pengurapan dari Tuhan bagi engkau pada hari ini, sehingga engkau diberikan kemudahan-kemudahan menghadapi masalah yang sama. Tapi ada kemudahan-kemudahan, karena kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, hari ini sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, aku merindukan kasih-Mu yang besar dicurahkan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Bagi kami yang merasakan peperangan di tahun ini lebih berat dari tahun kemarin, tapi Engkau pasti jadi pemenang, Engkau pasti diberkati. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah-Mu tetap menyertai engkau kemanapun engkau berada. Bagi engkau diberkati, ditambahkan usiamu setahun, mengucap syukur kepada Tuhan, karena cintanya tidak pernah pudar. Dia mengasihi engkau sampai selama-lamanya, selama engkau ada di dunia. Roh Kudus, engkau melihat anak-anak-Mu, mereka melangkahkan kaki karena mereka beriman, mereka percaya engkau pasti menolong kami di tahun ini, memberikan kekuatan. Karena Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kami tanggungkan di dalam engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Roh Kudus, mari urapi mereka dengan kasih yang besar, sehingga mereka dimampukan di tahun ini menghadapi peperangan rohani, bukan pergumulan-pergumulan. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tangan dan lembutkan hatimu. Kami hamba Tuhan akan berdoa buat engkau. Biar kasih Tuhan yang besar mengurapi Ibu Heni, diberikan kekuatan lebih lagi, sehingga dimampukan menghadapi tahun ini dengan kuasa yang besar. Urapi Roh Kudus dalam hitungan yang ketiga. Sekarang
Ora piro kurus. 1, 2, 3. Yes.